Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas perjalanan Lintian Putra Lindong yang saya rangkum dari novelnya. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah mendengar ucapan dari orang asing, kelompok Shaolin mulai waspada. Mereka melihat sekeliling untuk menemukan siapa orang yang berani mengganggunya. Tak berselang lama, Lintian muncul dari balik pohon dan menatap gerombolan Shaolin ini. Melihat anak muda yang muncul, anggota Shaolin pun berucap, "Nak, jangan ikut campur urusan orang lain, atau kamu akan mati tanpa pemakaman." "Oh, ternyata kalian sangat kuat ya?" tanya Lintian. Tentu saja kami kuat. Kami berasal dari keluarga Chow dari kota Apung, salah satu keluarga nomor 1 di sana. Kami memiliki leluhur yang telah berada di tingkat langit. Bahkan ia sekarang bersiap untuk menembus tingkat kedua. Jelas seorang pria dari kelompok Shaolin. "Oh, ternyata memang kalian cukup kuat juga," ucap Lintian dengan sedikit menjeringai. Pada kenyataannya, saat ini Lintian sudah berada di tahap abadi. Jadi dirinya jauh lebih kuat dari kultivator tahap langit. Dari deduksi Lintian ini, ia bisa menyimpulkan kalau dirinya sedang berada di sebuah kota kecil. "Apakah sekarang kamu sudah mengerti, Nak? Tapi karena kamu sudah melihat kami akan tetap membunuhmu," ucap Shaolin. "Oh, begitu ya. Jadi kalian ingin membunuhku juga?" tanya Lintian sambil menggerutkan keningnya. "Nah, apakah kamu tidak pernah diajari oleh ibumu untuk tidak campur tangan urusan orang lain?" ucap salah seorang pria anggota Shaolin. Mungkin ibunya terlalu bodoh dan tidak mengingatkannya tentang hal ini," ucap Shaolin menambahkan. Mendengar ibunya disebut sebagai orang yang bodoh, Lintian pun menggertakkan giginya. Dirinya yang biasanya tenang mulai menunjukkan kemurkaan. Ia tidak rela jika orang yang paling ia sayangi dihina oleh orang seperti Shaolin. Lantas aura membunuh keluar dari tubuh Lintian hingga membuat kelompok Shaolin mulai ketakutan hingga kaki mereka lemas. Setelah itu, Lintian menyerang mereka dengan tinjunya. Dengan satu pukulannya, tubuh salah seorang anggota Shaolin hancur berkeping-keping. Sontak hal ini membuat mereka sangat terkejut. Saat itulah mereka baru sadar mereka sudah membuat marah seorang monster. Detik berikutnya, satu persatu anak buah Shaolin dibunuh dengan sangat mengenaskan. Lalu Shaolin yang sudah sangat ketakutan melarikan diri karena tahu kalau Lintian berada di tingkat yang lebih tinggi dari dirinya. Melihat Shaolin yang hendak kabur, Lintian pun segera mengejar dan muncul di hadapannya. "Nak, tolong jangan bunuh aku. Aku adalah anak kedua dari keluarga Chow. Jika kamu membunuhku, maka keluarga Chow tidak akan melepaskanmu," ucap Shaolin menakuti Lintian. Namun Lintian tidak peduli dengan keluarga Chow. Yang ada di benaknya adalah siapapun yang sudah menghina ibunya harus mati. Lalu Lintian meninju perut Shaolin
hingga darah keluar dari semua lubangnya. Nyatanya, semua organ Cao Lin sudah hancur akibat tinju Lin Tian. Alhasil Cao Lin yang sudah menghina ibu Lin Tian ini tewas seketika. Melihat kejadian itu, kelompok dari Du Sunci juga mulai ketakutan. Ini pertama kalinya ia melihat kemampuan dari seseorang yang cukup tinggi. Beberapa saat kemudian, Lin Tian menarik napas dan mengembalikan ketenangannya. Kini ia sudah kembali ke dirinya yang semula. Sebenarnya ia tidak mau seperti tadi, tapi ia seketika kehilangan kontrol saat mendengar ucapan Cao Lin itu. Kemudian Lin Tian berbalik dan berjalan ke tempat Du Sunci berada. "Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior," ucap Du Sunci pada Lin Tian. "Oh, itu semua tidak masalah. Mereka yang sudah menghina ibuku dan aku hanya membalas mereka," jelas Lin Tian, dan menyuruh mereka semua untuk tidak memberi hormat seperti itu. "Aku adalah Du Sunci, dan mereka berempat adalah saudari-saudariku dari keluarga Du," ucap Du Sunci memperkenalkan dirinya. Setelahnya, Lin Tian memperkenalkan diri sebagai An Lin. "Aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Sebenarnya, di mana aku berada sekarang ini?" tanya Lin Tian. Lantas Du Sunci mengatakan kalau Lin Tian sekarang ini berada di kota Apung. Kota ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Wu. Kekaisaran Wu sendiri adalah penguasa di beberapa kota dan daerah di benua timur. Selain Kekaisaran Wu, masih ada 2 kekaisaran lagi yang sejajar, yaitu Kekaisaran Zhou dan Kekaisaran Rong. Dan di atas itu ada 3 sekte penguasa di benua timur. Ketiganya adalah sekte ular, sekte racun, dan sekte bulat. Mereka adalah sekte tingkat 1 di benua timur ini. Kota Apung sendiri memiliki penguasa kota di tingkat langit tahap ke-7. Di bawahnya ada 2 keluarga besar, yaitu keluarga Cao dan juga keluarga Du. Lalu ada beberapa keluarga yang tidak lebih lemah dari 2 keluarga tersebut. Tapi keluarga Du dan keluarga Cao sendiri sering bentrok, dan 2 keluarga ini selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berusaha untuk menjadi keluarga terkuat di kota Apung. Selain itu, masalah hari ini juga disebabkan oleh tindakan keluarga Cao. Mereka ingin membunuh Du Sunci yang merupakan patriark masa depan dari keluarga Du. Dan sebenarnya, Sunci keluar secara sembunyi-sembunyi dari keluarga Du. Tapi ia tidak tahu kenapa keluarga Cao ini bisa mengetahuinya. Alasan Sunci keluar adalah untuk menemukan obat guna menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Lin Tian lantas bertanya tentang penyakit yang diderita oleh ayah Sunci. Kemudian, Sunci mengatakan kalau ayahnya saat ini telah terkena racun. Namun Sunci tidak mengetahui di mana ayahnya telah terkena racun itu. Sang ayah hanya mengatakan tentang sebuah goa yang tidak jelas. Untuk menyembuhkan ayahnya ini, Du Sunci sudah mencari bantuan dari para ahli alkimia. Tapi tetap saja, mereka belum dapat menyembuhkan ayah Sunci. Kabar tentang ayah Du Sunci yang terkena racun ini sudah disembunyikan dari keluarga Cao juga. Itu karena ayahnya adalah kultivator terkuat di keluarga Du yang berada di tingkat ke-6 alam langit.
Namun entah kenapa, keluarga Chow mengetahui bahwa ayah Du Sunci sudah terluka dan menyerang beberapa bisnis keluarga Du. Mendengar cerita dari Du Sunci membuat Lin Tian penasaran dengan goa yang diucapkan oleh ayahnya yang bernama Du Yun itu. Lalu Lin Tian memutuskan untuk memeriksa keadaan Du Yun dulu. Di sana Lin Tian mengungkapkan kalau dirinya juga seorang ahli alkimia yang sudah bisa membuat pil sendiri. Sontak semua orang yang ada di sana langsung kaget dan mereka sangat senang. Setelahnya mereka bergegas ke kediaman keluarga Du yang ada di kota Apung. Di tempat lain, di sebuah rumah megah di dalam ruangan rahasia, ada seorang laki-laki setengah baya sedang duduk diam. Ia tiba-tiba membuka mata dan berteriak, "Siapa yang telah berani membunuh keturunanku?" Pria ini sangat marah dan sebuah tekanan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Orang ini adalah Chow Su, patriark dari keluarga Chow. Lalu ia memanggil anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang sudah menghabisi anaknya Shaolin. Chow Si sendiri adalah kultivator yang berada di tingkat ke-6 alam langit. Sementara itu, di sepanjang jalan, Lin Tian menanyakan segalanya tentang benua timur ini. Di benua timur juga ada tempat yang disebut sebagai Pavilium Hati. Tempat itu sering mengadakan lelang besar-besaran tiap bulannya. Di lelang itu ada beberapa barang seperti senjata, tanaman langka, pil, barang-barang berharga lainnya juga ada di sana. Selain mendapatkan barang yang bagus, orang juga dapat menjual sesuatu pada Pavilium Hati ini. Mereka juga tidak dirugikan bila menjual ke sana, karena Pavilium Hati terkenal dengan adil dalam menilai barang dari orang lain. Pavilium Hati sendiri bukanlah pavilium biasa. Bahkan keluarga kekaisaran sangat menghormati pavilium ini. Di kota Apung sendiri, hanya ada satu cabang kecil dari Pavilium Hati. Mendengar penjelasan Du Sunci itu, Lin Tian berpikir bahwa pavilium ini mungkin berasal dari benua tengah. Saat itu leluhur Bing Lu mengatakan kalau ada Pavilium Hati di benua tengah. Setelah itu Lin Tian lanjut menanyakan tentang hal-hal yang ada di kekaisaran dan juga hal-hal yang Du Sunci tahu tentang benua timur. Sayangnya, Du Sunci tidak terlalu tahu tentang benua timur karena ia hanya berasal dari kota kecil. Selain berniat menyembuhkan Du Yun, Lin Tian sebenarnya tertarik dengan goa yang disebutkan oleh ayahnya. Lin Tian yakin jika goa itu pasti menyimpan harta yang cukup bernilai. Namun ia tidak memberitahukan rencana itu pada Du Sunci. Setelah beberapa jam perjalanan, kelompok Du Sunci akhirnya sampai di depan gerbang kota Apung. Mereka berjalan ke gerbang kota dan Du Sunci mengeluarkan lencana di cincin ruangnya. Setelah melihat lambang keluarga Du ini, para penjaga memberi hormat dan mengizinkan mereka untuk lewat. Setelah mereka berjalan-jalan sebentar, tak diduga mereka dihadang oleh beberapa anak muda. Anak muda ini pun berucap, "Dari mana saja tuan muda Du ini? Di saat ayahnya sedang sekarat, kamu ternyata masih punya waktu untuk jalan-jalan. Hahaha. Chow Nan, Rengku,
Apakah mulut kalian tidak bisa diam? Balas Du Xianmon yang merupakan sepupu dari Du Sunci. Nona muda, ada apa memangnya? Kenapa kamu kesal? Tapi kelihatannya kamu lebih cantik saat kamu marah, jawab pemuda yang bernama Chaonan. Ia adalah tuan muda pertama dari keluarga Chao. Walaupun seni bela dirinya tidak sekuat Chaolin, tapi ia termasuk generasi muda yang cukup berbakat di keluarga Chao. Melihat Du Xianmon yang sudah kesal, Du Sunci pun dengan cepat menenangkannya. Mereka tidak harus melayani omongan dari dua badut keluarga Chao itu. Mendengar Du Sunci mengatakan kalau mereka adalah badut, Chaonan dan Rengku mulai menjadi marah. Mereka sekarang tidak segan-segan bertarung jika terus diledek seperti itu oleh Zunci. Saudara Du memang benar. Mereka hanyalah dua badut yang tidak berguna, ucap Lintian yang tiba-tiba. Sontak Chaonan semakin kesal dan menanyakan identitas dari Lintian. Aku bukan siapa-siapa. Lebih baik kalian minggir sekarang juga, ucap Lintian sambil memasang tatapan tajam ke arah Chaonan dan yang lainnya. Melihat tatapan Lintian ini membuat mereka semua berdiri ketakutan. Mereka bisa merasakan hawa yang mengerikan dari tatapan Lintian. Hei nak, aku ini adalah tuan muda pertama dari keluarga Chao. Apakah kamu berani melawanku? Tanya Chaonan. Oh, ternyata kamu tuan muda pertama keluarga Chao ya? Apakah kamu sangat kuat? Apakah keluarga Chao itu juga sangat kuat? Tanya Lintian dengan sangat santai. Tentu saja ayahku sangat kuat di kota Apung. Ia adalah ahli di alam langit tingkat ke-6. Apa artinya dirimu yang hanya seekor semut? Ucap Chaonan dengan sangat bangga menghina Lintian. Lalu, tanya Lintian. Lalu menurutmu apa? Kesinilah dan berlutut di depanku. Akan aku akui bahwa kamu adalah badut yang sebenarnya, ucap Chaonan dengan sombongnya. Detik berikutnya, Lintian tiba-tiba melepaskan pukulan pada Chaonan dan anak buah di belakangnya. Kelompok Chaonan sendiri tidak menduga kalau Lintian ini akan berani menyerang mereka. Alhasil kelompok Chaonan terhempas ke belakang seperti meteor. Mereka pun menabrak dinding sebuah bangunan dan tertimbun reruntuhan bangunan itu. Du Sunci dan anggota di belakangnya hanya tersenyum dan tidak terlalu kaget. Kenapa setiap kali ada orang yang menyombongkan dirinya, mereka pasti sangat lemah? Bahkan satu tinjuku saja tidak bisa mereka tahan, ucap Lintian sambil memegang dagunya. Kemudian ia mengajak Du Sunci untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang masih kaget dengan pukulan Lintian tadi. Tak berselang lama, kelompok Du Sunci sampai juga di kediaman keluarga Du saat malam hari. Di sana Lintian tidak langsung menemui Duyun, melainkan beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Sambil duduk, Lintian pun berkata, "Bayi kecil, bagaimana menurutmu tentang goa yang menyebabkan patriark keluarga Du itu terluka?" Lalu bayi kecil membuka matanya dan berkata, "Menurutku itu mungkin disebabkan oleh ular piton beracun, Kak." Lintian yang mendengarnya pun langsung mengangguk.
Jika memang itu benar, maka makhluk itu tidak terlalu kuat baginya. Setelah itu, Lintian berdiri dan pindah duduk di dekat kolam sambil bermeditasi. "Apakah keluarga Chow telah menyerangmu, nak?" tanya seorang pria parubaya pada Du Sunci. "Benar, Paman. Aku tidak tahu mengapa mereka bisa menemukan kami. Apakah mungkin ada pengkhianat di keluarga kami?" tanya Du Sunci. Orang yang dipanggil Paman ini adalah adik kandung Duyun yang bernama Dukong. "Sepertinya seperti itu, nak. Nanti Paman akan menyelidikinya. Sekarang kamu harus diam dan tidak menceritakannya pada keluarga yang lain. Dan soal pemuda yang bisa menyembuhkan kakakku itu, biarkan ia melihat ayahmu, dan jika ia berhasil, maka itu akan sangat bagus," ucap Dukong lagi. Du Sunci pun mengangguk dengan ucapan pamannya. Lantas Dukong mengatakan kalau putrinya yang bernama Duzi sedang mencari Du Sunci. Gadis ini baru saja kembali dari sekte pedang dan ia sudah belajar di sekte bulan. Setelah itu, Sunci segera menemui Duzi yang sudah mencarinya sedari tadi. Ketika sudah bertemu, keduanya berbincang santai. Di sana Duzi berkata, "Kamu ini, kenapa kamu tidak berlatih? Dan bahkan kamu sudah menghilangkan kesempatan untuk berlatih di sekte." Lalu Du Sunci pun menundukkan kepalanya dan sedikit merasa bersalah. Kemudian Duzi memperkenalkan seorang wanita bernama Lirong yang merupakan saudari seperguruannya di sekte bulan. Lirong ini adalah ahli alkimia tingkat 4 di sektenya. Duzi sengaja mengundangnya untuk mencoba menyembuhkan pamannya. Mengetahui hal itu, Du Sunci pun merasa senang. Akan tetapi ia mengerutkan kening karena dirinya sudah mengundang Lintian untuk memeriksa kondisi ayahnya. Lalu Sunci menjelaskan kalau dirinya juga mengundang seseorang bernama Anlin untuk menyembuhkan ayahnya. Sunci mengatakan kalau Anlin bisa membuat pil tingkat 5. Mendengar adanya ahli alkimia itu, Lirong dan Duzi saling memandang. Di sana Duzi sangat curiga kalau Anlin ini adalah seorang penipu. Tidak mungkin ada orang yang mau menolong orang lain yang baru dikenalnya. Ketika Du Sunci akan membantahnya, Duzi hanya menyuruhnya diam dan ia sendiri yang akan berurusan dengan Anlin. Dan berselang lama mereka menemui Lintian yang berada di halaman belakang rumah. Di sana, Lintian masih diam dan bermeditasi. Ia ingin mencoba apakah dirinya bisa mengendalikan elemen lain dari tubuhnya. Lintian sudah dapat mengendalikan elemen petir dan pelahap, elemen ruang, api, kekacauan atau bumi, kematian atau yin dan yang, kegelapan, dan sedikit sudah bisa dikendalikan oleh Lintian. Namun elemen es masih sangat sulit untuk dikontrolnya. Entah kenapa, di saat Lintian mencoba menggunakan elemen esnya, ia merasa dirinya berubah menjadi orang yang lain. Beberapa waktu kemudian Lintian membuka matanya karena merasakan ada 2 orang yang sudah datang. Mereka tidak lain adalah Lirong dan juga Duzi. Melihat laki-laki yang cukup tampan dan muda di depan mereka, membuat keduanya agak canggung. "Ada urusan apa nona-nona ini ke sini?" tanya Lintian sambil tersenyum. "Tidak ada. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang dibawa oleh adikku ke sini,"
jawab Dusi. Lalu gadis ini menanyakan, apa tujuan sebenarnya Lintian mendekati Du Sunci? Mendengar ucapan Dusi ini, Lintian mengerti maksud dan tujuannya. Ia pun berkata, kalau dirinya datang ke sini hanya untuk membantu Du Sunci, tidak ada niat lain. Saat mengucapkannya, Lintian memperlihatkan wajah acuh tak acuh. Sontak hal ini membuat Dusi mulai kesal dan menuduh Lintian ingin menipu sepupunya. Apalagi ia juga mengaku sebagai seorang ahli alkimia. Aku memang ahli alkimia, Nona, dan aku tidak menipu Du Sunci, ucap Lintian dengan tenang. Hal ini tentu saja membuat Dusi semakin kesal dan ingin memarahinya lagi. Lalu Lirong muncul dan menenangkan Dusi dan berkata pada Lintian, anak muda, jangan berbohong kepada kami. Kami adalah murid sekte bulan, dan juga aku adalah seorang ahli alkimia. Jika kamu mengaku sebagai master alkimia, sekarang tunjukkan tanda pengenalmu. Benar sekali. Jika kamu memiliki tanda pengenal dari pavilion alkimia, kami pasti akan percaya padamu, ucap Dusi menambahkan. Lalu dengan santainya Lintian mengatakan kalau ia tidak memiliki tanda pengenal itu. Ia sendiri baru tahu kalau untuk diakui sebagai ahli alkimia, seseorang harus mempunyai tanda pengenal dari pavilion alkimia. Jika kamu tidak memiliki tanda pengenal itu, mengapa kamu berpura-pura menjadi ahli alkimia? Jika seseorang berpura-pura menjadi ahli alkimia di benua ini, maka ia akan diburu oleh pavilion alkimia. Jelas Lirong. Oh, seperti itukah? Apakah mereka sangat kuat? Dan seberapa tinggi tingkat alkimiamu? Dan kulihat kamu hanya master alkimia tingkat keempat. Itu pun baru saja menerobos beberapa minggu yang lalu. Sepertinya beberapa bulan yang lalu. Jelas Lintian dengan tenang. Seketika mereka berdua kaget dengan ucapan Lintian ini. Bagaimana mungkin Lintian bisa tahu perkembangan alkimia seseorang? Hanya tingkat keempat, tapi sudah cukup bagus di usiamu ini, ucap Lintian sambil menghela nafasnya. Sontak Dusi merasa terhina dengan ucapan Lintian ini. Ia pun sudah siap untuk mengayunkan pedangnya. Namun sebelum itu terjadi, Du Sunci muncul dan mencegah kakaknya menyerang Lintian. Ia tidak peduli dengan tanda pengenal dari seorang alkimia. Du Sunci hanya merasa kalau Lintian ini adalah orang yang tulus menolongnya. Jadi tidak ada alasan bagi Sunci untuk mencurigai niat baik dari orang yang baru dikenalnya ini. Selain itu, pamannya Dukong juga sudah mengizinkan Lintian untuk melihat keadaan Duyun. Alhasil Dusi yang kesal hanya bisa menggertakkan giginya. Ia pun pergi dari sana bersama dengan Lirong. Du Sunci juga pamit pada Lintian dan memintanya agar memeriksa ayahnya besok pagi. Setelah semuanya pergi dari sana, Lintian melanjutkan lagi latihannya sendirian. Dalam pelatihan malam ini, Lintian mencoba untuk menstabilkan kultivasinya. Ia juga mencoba mengkokohkan fondasi kultivasinya agar lebih kuat dan sempurna. Ia juga sudah menahan diri untuk tidak menerobos, karena kristal iblis yang diberikan oleh ibu harimaunya sungguh memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tak berselang lama, di dalam kalung yang dipakai Lintian, sebuah cahaya muncul
dan sesosok perempuan keluar di depannya. Perempuan ini sangat cantik. Wajahnya menarik, matanya sangat indah dan di tengah alisnya terdapat sebuah lambang seperti sebuah burung api. Wanita ini adalah Lin Finger. Ia adalah salah satu adik Lin Tian yang berasal dari 4 telur yang diberikan oleh ibu harimau. Ia juga adalah seekor phoenix 9 warna. Saat muncul, Finger mengatakan kalau dirinya sangat merindukan Lin Tian. Sudah lama sekali ia tidak keluar dari liontin ini. Selain itu, Finger juga ingin menjemput bayi kecil yang ada di atas kepala Lin Tian. Di antara mereka berempat, hanya bayi kecil yang belum berubah bentuk menjadi manusia walaupun ia sudah mencapai alam abadi. Mendengar bahwa Finger mencari bayi kecil, mau tidak mau, semua bulu kucing ini langsung berdiri. Ia merasakan kalau dirinya sekarang sudah berada dalam masalah besar. Namun apa daya, bayi kecil itu tidak bisa menghindar dan harus pasrah dibawa oleh Lin Finger. Ketika mereka masuk dalam liontin, Finger memperlihatkan wajah menyeramkan dan sudah mengetahui kalau bayi kecil sudah mengintipnya mandi. Di atas sebuah gunung vulkanik, bayi kecil akhirnya menjerit kesakitan karena menderita hukuman dari Lin Finger. Sementara itu di luar rumah keluarga Du, muncul 10 orang berpakaian hitam. Ayo kita masuk. Patriark keluarga Du sedang sekarat sekarang ini. Kita culik tuan muda mereka dan mencoba untuk membunuh ayahnya, ucap salah seorang dari kelompok ini. Detik selanjutnya kelompok ini memasuki kediaman keluarga Du. Mereka mencoba menyelinap tanpa sepengetahuan penjaga di sana. Mereka diperintahkan sebisa mungkin tidak menyebabkan keributan. Pada saat yang sama, Lin Tian yang sedang duduk mengerutkan keningnya. Ia merasa ada hawa membunuh yang kuat di luar yang tiba-tiba masuk ke rumah keluarga Du. Setelah itu ia bisa merasakan kehadiran beberapa pria berbaju hitam dan masing-masing mereka sudah berada di alam bumi tingkat kelima dan keempat. Selain itu ada satu yang berada di tingkat alam bumi ke-7. Kemudian Lin Tian tersenyum dan mencoba menandai mereka semua dengan kekuatan ruangnya. Setelah itu, ia membentuk segel di tangannya dan berucap pelan. Melahap, melahap makhluk hidup. Para pria berpakaian hitam itu pun tidak tahu bahwa mereka sudah ketahuan dan sekarang sedang diawasi. Lalu di atas kepala mereka muncul lubang kecil berwarna hitam. Saat mereka sudah menyadarinya, orang-orang itu pun menjadi semakin bingung. Kemudian setelah beberapa saat lubang itu membesar dan mereka terhisap ke dalamnya. Mereka berteriak dan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Alhasil dalam sekejap mata 10 orang berpakaian hitam itu menghilang ke udara tipis. Di dalam ruangannya, Lin Tian pun cukup takjub dengan kekuatan pelahap ini. Setelah semuanya beres, Lin Tian pun tidur untuk beristirahat. Di tempat lain di sebuah ruangan rahasia keluarga Cao, Cao Su sudah mengetahui 10 orang yang diutusnya kini sudah mati. Ia pun lantas menyuruh penjaga untuk mengumpulkan semua tetua di aula besar. Setengah jam kemudian, semua tetua keluarga Cao sudah berkumpul. Lalu mereka memandang patriark dengan sangat heran.
Di pikiran mereka, mengapa tiba-tiba Patriark ini memanggil mereka tengah malam begini? Salam Patriark. Masalah apa yang membuat kami harus dipanggil ke aula tengah malam seperti ini? Tanya tetua yang bernama Cao Ping. Tadi aku sudah memerintahkan penjaga gelap untuk menangkap Du Sunci dan membunuh ayahnya. Akan tetapi, mereka semua, penjaga gelap itu, sudah tewas. Sontak, semua tetua itu langsung terkejut. Cao Su juga heran. Bagaimana bisa keluarga Du mendapatkan penjaga yang sangat kuat seperti ini? Lantas Cao Su meminta para tetua menyelidiki semua ini dan terus mencari tahu siapa pembunuh Cao Lin. Selain itu, ia juga meminta para tetua untuk mencari identitas orang yang sudah memukuli Cao Nan. Setelahnya, semua orang itu membubarkan dirinya. Keesokan paginya di kediaman keluarga Du, tidak ada yang tahu bahwa ada penyerangan tadi malam. Pagi itu pun Lin Tian langsung berlatih pedang di halaman belakang keluarga Du. Di waktu yang sama, Du Sunci tidak sengaja melihat Lin Tian berlatih. Di sana ia melihat setiap ayunan pedang yang dimainkan Lin Tian membawa sensasi yang aneh dan juga misterius. Karena merasa ada orang yang memperhatikannya, Lin Tian pun segera menyelesaikan latihan pedangnya. Lalu ia mendekati Du Sunci yang sudah mengawasi dari tadi. Di tempat itu, Du Sunci langsung mengajak Lin Tian untuk menemui ayahnya. Di ruangan Du Yun saat ini sudah ada 3 orang perempuan yang menemaninya. Mereka adalah Li Rong, Du Xi, dan ibu Du Sunci yang bernama Chang Ling. Du Xi yang melihat Lin Tian kembali menjadi kesal. Jika Lin Tian ini tidak bisa menyembuhkan pamannya, maka Du Xi pasti akan mengambil tindakan. Sebelumnya, Li Rong sudah memeriksa Du Yun dan berkata pada Du Sunci, "Pamanmu ini memang diracuni, tapi aku tidak tahu racun apa yang ada di dalam tubuhnya. Mungkin tuanku akan tahu jika aku bertanya padanya." Mendengar bahwa Li Rong ingin meminta bantuan dari gurunya, Du Xi, Chang Ling, dan Du Sunci menjadi kaget. Hanya Lin Tian yang diam dan menggunakan indera ilahinya untuk melihat seluruh tubuh Du Yun. "Ayo saudari Li, kita akan menghubungi gurumu," ucap Du Xi pada Li Rong. Ketika mereka akan keluar dan melapor, Lin Tian menyuruhnya tidak usah melakukannya, karena ia sudah tahu penyakit yang diderita oleh Du Yun. Ia juga tahu obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya. Mendengar perkataan Lin Tian ini, Du Xi pun semakin kesal. Ia mengatakan kalau Lin Tian ini adalah orang yang sok tahu. Namun begitu, Du Sunci tetap mengambil bahan yang diminta oleh Lin Tian. Akan tetapi, ada bahan seperti rumput bulu api yang tidak ditemukan oleh Du Sunci. Untungnya Li Rong punya 1 rumput bulu api dan memberikannya pada Du Sunci. Setelah semua bahannya siap, Lin Tian meminta ruangan khusus untuk membuat pil. Mendengar hal itu, Du Sunci pun segera menyiapkannya. Akan tetapi, Du Xi masih saja memandang remeh permintaan Lin Tian ini. Ia hanya menganggapnya sebagai orang asing yang sedang menipu. Lalu Lin Tian pun berkata, "Jangan selalu menghina orang seperti itu. Di mataku, keluarga Dumu ini tidak ada apa-apanya. Di mataku, alkemis seperti gurumu juga tidak ada apa-apanya. Bahkan
sekte bulanmu itu juga tidak terlalu berarti untukku. Lintian mengatakan hal itu sambil mengeluarkan tekanan auranya pada kedua wanita ini. Seketika Lirong dan Duzi merasakan kakinya gemetaran. Dari sini mereka menyadari kalau kekuatan Lintian memang mengerikan. Beberapa saat kemudian Du Sunci datang dan mengajak Lintian ke ruangan yang sudah ia siapkan. Ketika Lintian pergi, kedua wanita itu masih merasakan tekanan yang kuat. Tapi tetap saja mereka mencoba mengikuti Lintian dari belakang. Namun saat sudah di depan pintu, Lintian hanya mengizinkan Lirong untuk ikut masuk melihatnya membuat pil. Ini dikarenakan Duzi dan Du Sunci bukanlah seorang alkimia. Walaupun merasa kesal, Duzi hanya bisa memurungkan niatnya untuk masuk. Saat sudah berada di dalam ruangan, Lintian memasukkan bahan-bahan obat satu persatu tanpa menghilangkan kotorannya ke dalam tungku pil. Hal ini tentu saja membuat Lirong bingung karena biasanya bahan obat harus dibersihkan dulu dengan api sebelum dimasukkan dalam tungku. Tapi ia masih diam dan memperhatikan semua tindakan Lintian. Kemudian Lintian memulai segel baru dan api besar terbentuk di bawah tungku itu. Nyatanya Lintian menggunakan api itu untuk langsung membersihkan semua bahan obatnya. Hal ini kembali membuat Lirong menjadi bingung. Pasalnya gurunya di sekte bulan tidak bisa menghilangkan kotoran dari bahan obat itu sekaligus. Tak lama Lintian merubah segel tangannya lagi dan meleburkan bahan-bahan tadi menjadi cairan. Setelah semuanya menjadi cairan, Lintian menggabungkan semuanya menjadi satu. Secara bertahap, pil yang dibuat Lintian mulai terbentuk. Bau dari pil ini pun sudah tercium oleh Lirong. Beberapa saat kemudian, pil yang dibentuk itu sudah menjadi pil yang sempurna. Bagus, bagus. Benar-benar pil tingkat 6, ucap Lintian dengan tenang. Mendengar ucapan Lintian ini, Lirong menjadi sangat kaget. Ia belum percaya kalau pil tingkat 6 dapat dibuat semudah itu. Namun Lintian tidak peduli dengan ucapan gadis ini. Ia pun segera keluar untuk menemui Du Sunci. Tanpa menunggu waktu lama, mereka kembali ke kamar Duyun dan meninggalkan Lirong beserta dengan Duzi. Di sana Duzi hanya terdiam saat mengetahui kalau Lintian berhasil membuat pil untuk pamannya. Dan setelah tahu kalau pil itu lebih baik dari guru Lirong, Duzi pun tidak bisa berkata-kata. Sementara itu di dalam kamar kepala keluarga Du, Lintian memberikan langsung pil buatannya pada Duyun. Beberapa saat kemudian, Patriark Duyun berhasil membuka matanya. Nafasnya juga mulai teratur dan ia mulai bisa berbicara. Sontak semua orang langsung menangis karena hal ini. Mereka tak menyangka kalau Duyun yang sudah sekarat bisa sembuh dari penyakitnya. Di tempat itu, Lintian yang melihatnya juga merasa terharu. Ia kembali teringat dengan keluarganya di sekte langit. Selain itu, ia juga memikirkan orang tua kandungnya. Setelah keluarga bahagia ini berbicara, Duyun mulai melihat ke arah Lintian. Nak, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berbicara dan bangun seperti ini lagi, ucap Duyun. Kemudian semua orang mengucapkan terima kasih pada Lintian juga.
Namun Lintian hanya tersenyum dan tidak menyombongkan dirinya. Lalu Duyun menanyakan, apa yang diinginkan oleh Lintian ini? Aku tidak menginginkan apa-apa, Paman. Kalau boleh tahu, di mana Paman terkena racun seperti itu? Tanya Lintian. Lantas Duyun pun menceritakan kejadian yang sudah ia alami. Setelah mendengar cerita dari Duyun, beberapa hari kemudian, Lintian pergi dari keluarga Du. Melihat pemuda berbaju putih menghilang, membuat Duyun dan Dukong saling memandang. Di sana Dukong mengatakan andai saja orang seperti Lintian bisa menjadi menantunya. Sontak hal itu membuat Duzi menjadi malu. Beberapa hari ini, ia dan Lirong sudah meminta maaf pada Lintian. Di saat mereka meminta maaf, Lintian hanya mengangguk dan cuek pada keduanya. Hal ini pula yang membuat mereka semakin menyesal. Tapi, tidak ada obat dari penyesalan. Mereka berdua memang terlalu sombong. Setelah pergi dari rumah keluarga Du, Lintian langsung menuju hutan sebelah barat dari kota Apung. Hutan ini bernama Hutan Gelap. Tujuan Lintian adalah goa yang berada di kedalaman hutan gelap ini. Di sana Duyun menemukan goa yang ditinggali oleh ular beracun. Tapi bagi Lintian, racun ular itu tidak begitu bermasalah. Namun dalam perjalanannya ini, Lintian merasa beberapa orang sedang mengikutinya. Setelah merasakan mereka, Lintian hanya berhenti di atas langit hutan gelap itu. Bagi seseorang yang sudah mencapai alam bumi, mereka bisa menggunakan kinya untuk terbang. Kalian keluarlah. Kenapa kalian mengikutiku sampai di sini? Tanya Lintian. Lalu 20 sosok muncul di depan Lintian. Di depan berdiri seorang pria parubaya dan di belakangnya ada 20 orang yang masing-masing berada di tingkat bumi. Yang membuat Lintian heran adalah ada seorang pemuda yang menaiki binatang iblis terbang berbentuk singa. Pemuda itu tidak lain adalah Cao Nan yang sudah dipukuli oleh Lintian. Ayah, orang itulah yang sudah memukuliku, ucap Cao Nan. Lantas Cao Su menatap Lintian dan bertanya, Bocah, apakah kamu juga yang telah membunuh anakku, Cao Lin? Anakmu yang mana? Tanya Lintian berpura-pura bingung. Jangan berpura-pura. Kamu yang membantu keluarga Du di hutan dan membunuh anakku, kan? Tanya Cao Su lagi. Oh, orang yang sudah menghina ibuku itu ya? Aku memang orang yang sudah menghabisinya, ucap Lintian sambil memegang dagunya. Kalau begitu, hari ini kamu akan mati, ucap Cao Su dengan sangat murka. Lalu ia memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk menyerang Lintian dengan kekuatan penuhnya. Di bawah serangan gabungan ini, Lintian masih santai dan belum juga bergerak. Ketika serangan gabungan itu mendekat, suara ledakan yang keras langsung mengikuti. Kemudian, semua orang dari keluarga Cao tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat yakin kalau Lintian sudah tewas karena serangan tadi. Tapi setelah semua asap menghilang, Lintian masih juga berdiri tanpa terluka sedikitpun. Apakah kalian sudah selesai? Baiklah, sekarang giliranku, ucap Lintian. Lalu ia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya dan memegangnya erat-erat. Kemudian,
perlahan-lahan aura yang menakjubkan muncul dari tubuh Lintian. Tingkat puncak bumi terus tumbuh hingga berhenti di alam langit tingkat ke-9. Mengetahui kultivasinya lebih tinggi dari dirinya, Cao Su pun langsung berteriak hebat pada semua rekannya untuk melarikan diri. Namun semua itu sayangnya sudah terlambat. Serangan pedang Lintian sudah meluncur dan langsung mengenai orang-orang keluarga Cao. Mereka yang berada di bawah kultivasinya tidak bisa menghindar dari serangan mematikan itu. Alhasil serangan pedang itu menghancurkan semua orang, termasuk Cao Su dan anaknya. Melihat semuanya sudah beres, Lintian pun pergi dari sana. Gimana terus? Semoga Anda terhibur dengan cerita saya setelah bertualang sendiri ke dunia luar. Berhasilkah Lintian mencapai tujuannya? Penasaran dan kalau tanya, tunggu cerita berikutnya, Andrew. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Dede undur diri. Arigato.